Rallye Aicha des Gazelles du Maroc atau yang lebih dikenal dengan Rallye des Gazelles adalah sebuah kompetisi balap rally yang sangat unik dan menarik. Ini adalah salah satu balap rally wanita paling terkenal di dunia yang diadakan di Gurun Sahara, Maroko. Balapan ini memiliki pendekatan yang berbeda dari kompetisi balap rally konvensional. Apa yang membuat Rallye des Gazelles begitu istimewa adalah bahwa peserta yang semuanya adalah wanita harus mengandalkan kemampuan navigasi tradisional, seperti peta dan kompas, daripada teknologi modern seperti GPS. Mereka harus menavigasi jarak jauh melintasi gurun pasir yang sulit dan penuh tantangan tanpa bantuan teknologi canggih. Tidak ada jalur yang ditandai, tidak ada GPS, dan tidak ada waktu tercepat yang menang. Tim yang berhasil adalah tim yang menemukan rute terpendek untuk mencapai titik-titik tertentu di seluruh gurun. Ini berarti peserta harus sangat terampil dalam membaca peta, menghitung jarak, dan mengambil keputusan cepat. Ide untuk menciptakan balap ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Dominique Serra, seorang jurnalis dan penggemar otomotif, mendapatkan inspirasi dari sebuah film dokumenter yang menggambarkan seorang wanita Prancis mengemudi melintasi Gurun Sahara. Hal ini mendorongnya untuk menciptakan balapan yang akan menguji kemampuan navigasi dan daya tahan wanita di lingkungan off-road yang sulit. Setelah beberapa tahun perencanaan dan persiapan, Rallye des Gazelles pertama kali diadakan pada tahun 1990 di Maroko. Balapan ini memiliki konsep unik. Alih-alih mengandalkan teknologi GPS modern, balapan ini menggunakan navigasi tradisional dengan peta dan kompas. Ini dirancang untuk menguji keterampilan navigasi dan kemampuan tim dalam menavigasi medan yang sulit termasuk pasir, batu, dan pegunungan. Seiring berjalannya waktu, Rallye des Gazelles mulai menarik perhatian peserta dari berbagai latar belakang dan negara. Balapan ini mempromosikan semangat persahabatan, kerjasama tim, dan semangat petualangan. Kategori balap terus berkembang termasuk 4x4 atau truck, crossover, quad atau ATV, dan e-gazelle. Setiap tahun, rute balapan baru dirancang untuk memberikan tantangan yang berbeda kepada peserta. Acara ini tidak hanya tentang balapan, tetapi juga memiliki dimensi sosial dengan mendukung proyek-proyek sosial dan lingkungan di Maroko. Ini mencerminkan komitmen untuk tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan. Rallye des Gazelles mengakomodasi berbagai jenis kendaraan, memungkinkan peserta dengan minat dan preferensi yang berbeda untuk berpartisipasi dalam tantangan navigasi dan petualangan di Gurun Maroko. Berikut adalah penjelasan tentang kategori kendaraan yang dapat ikut serta dalam acara ini. Ini adalah kategori utama dalam Rallye des Gazelles, di mana peserta menggunakan kendaraan 4x4 seperti SUV atau truk untuk berkompetisi. Peserta dalam kategori ini harus menghadapi medan yang berat dan tantangan navigasi yang kompleks. Mereka harus mengandalkan keterampilan mengemudi off-road untuk melewati pasir, batu, dan medan lainnya. Peserta di kategori ini akan diberi poin berdasarkan seberapa dekat mereka mendekati titik kontrol yang telah ditentukan. Kategori ini juga melibatkan kendaraan 4x4 atau SUV, tetapi biasanya lebih kecil dan lebih ringan daripada kendaraan dalam kategori 4x4. Ini memungkinkan para peserta untuk menghadapi tantangan rally dengan kendaraan yang lebih manuverable. Prinsip dasarnya tetap sama, mengemudi melalui medan yang sulit dan menavigasi dengan akurat. Kategori ini sering menjadi pilihan bagi peserta yang ingin merasakan pengalaman rally tanpa kendaraan yang terlalu besar. Kategori ini melibatkan penggunaan quad atau ATV atau all-terrain vehicle. Peserta dalam kategori ini akan mengendarai quads mereka melalui medan yang sulit dan mencoba mengatasi tantangan navigasi yang diberikan. Kendaraan jenis ini membutuhkan keterampilan mengemudi khusus karena penggunaan roda 4 yang lebih lebar dapat mengubah cara kendaraan berinteraksi dengan medan. Kategori ini adalah kategori yang mengizinkan mobil listrik atau plug-in hybrid untuk berpartisipasi. Ini adalah langkah menuju keberlanjutan lingkungan dalam balapan rally. Peserta di kategori ini akan menghadapi tantangan yang sama seperti kategori lainnya, tetapi dengan kendaraan yang ramah lingkungan. Setiap kategori balap membawa dinamika dan tantangan sendiri. Peserta harus mempertimbangkan pilihan mereka dengan bijaksana, mengingat keterampilan mengemudi, kemampuan navigasi, dan persiapan yang dibutuhkan. Meskipun berbeda dalam jenis kendaraan, semangat persaingan, petualangan, dan kerja sama tim tetap menjadi inti dari setiap kategori dalam Rallye des Gazelles.
Rally des Gazelles berbeda dengan balap off-road lainnya dengan pendekatan navigasi tradisional yang tidak melibatkan penggunaan GPS. Ini adalah salah satu yang paling mencolok yang membuat balapan ini unik dan menarik. Berikut adalah penjelasan tentang mengapa navigasi tradisional tanpa GPS menjadi ciri khas utama Rally des Gazelles. Rally des Gazelles dirancang untuk menguji keterampilan navigasi tim peserta dengan cara yang tidak biasa. Tanpa bantuan GPS modern, para peserta harus mengandalkan peta dan kompas untuk menemukan jalur terbaik melalui medan yang beragam dan seringkali rumit. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang membaca peta, menghitung jarak, dan menggunakan kompas dengan akurat. Dalam dunia modern yang didominasi oleh teknologi, Rally des Gazelles mempertahankan penghormatan terhadap keterampilan navigasi tradisional yang telah digunakan selama berabad-abad. Pendekatan ini menghubungkan peserta dengan akar sejarah navigasi manusia, menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan bermakna. Tanpa GPS untuk memberikan petunjuk langsung, tantangan dalam menemukan jalur yang benar menjadi lebih besar. Peserta harus menghadapi kompleksitas medan gurun yang seringkali tidak memiliki fitur bantu navigasi yang jelas. Ini memaksa mereka untuk mengandalkan pengetahuan, pemahaman medan, dan kecerdasan dalam mengambil keputusan navigasi. Navigasi tradisional di Rally des Gazelles mengharuskan anggota tim bekerja sama secara intensif. Salah satu anggota tim akan menjadi pilot yang mengemudi, sementara yang lain menjadi navigator yang bertanggung jawab atas navigasi. Kerjasama yang baik dan komunikasi yang efektif antara anggota tim sangat penting untuk berhasil menemukan jalur yang optimal. Ketika banyak ajang balap modern telah beralih ke teknologi canggih, Rally des Gazelles tetap berpegang pada pendekatan tradisional. Ini menciptakan pengalaman yang benar-benar unik bagi peserta dan penonton yang dapat melihat bagaimana keterampilan manusia dalam navigasi masih sangat penting dalam dunia modern. Dengan demikian, navigasi tradisional tanpa GPS di Rally des Gazelles bukan hanya tentang balapan, tetapi juga tentang menghargai warisan keterampilan manusia, menghadapi tantangan yang unik, dan memperkuat kerjasama tim. Itulah yang membuat acara ini begitu istimewa dan menarik bagi para peserta dan penonton. Gurun Maroko, tempat Rally des Gazelles diadakan, menawarkan medan yang sangat beragam dan menantang bagi para peserta. Dalam balapan ini, peserta harus menghadapi 3 jenis medan utama yang meliputi pasir, batu, dan pegunungan. Jarak balapan dalam Rally des Gazelles bervariasi setiap tahunnya tergantung pada rute yang ditentukan oleh Mayenga selaku penyelenggara balapan. Namun secara umum, balapan ini dapat mencakup jarak yang cukup panjang. Selama beberapa hari kompetisi, peserta dapat mengemudikan kendaraan mereka selama ratusan hingga ribuan kilometer, tergantung pada medan dan rute yang diambil. Perlu diingat bahwa jarak sebenarnya dan durasi balapan dapat bervariasi dari tahun ke tahun berdasarkan rute dan medan yang ditetapkan oleh penyelenggara balapan. Tantangan dalam menghadapi jarak yang panjang dan medan yang beragam adalah salah satu aspek yang membuat Rally des Gazelles menjadi acara balap off-road yang sangat menantang. Berikut adalah gambaran tentang masing-masing medan yang beragam tersebut. Medan pasir adalah ciri khas dari gurun Maroko dan menjadi bagian penting dalam tantangan Rally des Gazelles. Pasir yang lembut dan dalam bisa menjadi penghalang yang signifikan bagi kendaraan. Tim harus memutuskan strategi terbaik untuk melewati medan pasir ini yang mungkin termasuk menjaga kecepatan agar kendaraan tidak terjebak. Seiring dengan pasir, medan berbatu juga menjadi pemandangan umum dalam gurun Maroko. Batu-batu besar dan kecil tersebar di sepanjang rute menciptakan tantangan dalam mengemudi dan menjaga integritas kendaraan. Tim harus memilih jalur yang tepat untuk menghindari kerusakan pada kendaraan mereka dan tetap bergerak maju. Selain batu besar, ada daerah yang ditutupi oleh batu-batu kecil dan berbatu yang dapat mengubah dinamika mengemudi. Navigasi di antara batu-batu ini bisa rumit dan peserta harus memastikan bahwa mereka tidak tersesat di tengah medan yang berliku-liku. Bagian pegunungan dalam rute balapan memberikan tantangan ekstra bagi peserta. Medan berkontur dan curam membuat navigasi menjadi lebih sulit. Peserta harus mempertimbangkan elevasi, kecuraman, dan medan yang tidak merata saat memilih rute terbaik. Keterampilan mengemudi dan navigasi menjadi lebih penting saat menghadapi medan ini.
Seringkali peserta akan mengalami variasi medan dalam satu rute. Mereka mungkin harus berpindah dari pasir ke batu dan dari medan datar ke pegunungan dalam waktu yang relatif singkat. Ini menguji fleksibilitas dan adaptabilitas peserta dalam mengatasi berbagai tantangan. Dengan berbagai jenis medan ini, Rally des Gazelles memaksa para peserta untuk memiliki keterampilan mengemudi yang mendalam, kemampuan navigasi yang handal, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dengan perubahan lingkungan. Mengatasi tantangan medan yang beragam ini adalah bagian penting dari pengalaman balap yang unik dan menantang dalam acara ini. Balapan ini mendorong peserta untuk meraih tingkat kemampuan dan keberanian yang baru dalam menghadapi medan yang sulit. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan tekad, kerja keras, dan kerjasama tim yang kuat. Rally des Gazelles mengajarkan kepada kita bahwa di balik pengalaman petualangan dan kompetisi, terdapat pesan yang lebih dalam tentang bagaimana kita dapat mengatasi batasan diri dan meraih prestasi yang luar biasa. Semangat petualangan dan semangat yang tak kenal lelah untuk terus berusaha menjadi hal yang sangat penting.